memberikan penegasan lagi seperti apa yang dikatakan Pak Kun tadi dalam seminar ini, bahwa gereja, kalau kita melihat ya apa yang kita baca, Bapak Ibu baca di situ, bahwa gereja betul-betul memperhatikan segala unsur yang ada di dalam keluarga-keluarga, khususnya keluarga Katolik, ya, dimana dari Putra Sirak, mereka dari dulu sudah memang pandangan mereka, ya, dan apa yang mereka alami itu sampai sekarang itu memang masih sangat-sangat relevan di dalam kehidupan keluarga kita, ya, baik dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, ya. Mungkin saya sendiri juga, ya, beberapa nats kitab suci baru bisa mengetahui bahwa ini inti daripada keluarga Katolik itu di dalam Injil itu sendiri, ya. Kalau kita membaca semua itu, pasti kita akan menemukan itu semua, ya. Jadi kalau saya merasa pada perjalanan keluarga di dalam keluarga Kristen itu tidak terlepas dari ajarannya itu sendiri, dan itu sangat jelas, ya. Bagaimana orang tua memperhatikan anak-anaknya, dan bagaimana anak-anak, ya, memperhatikan orang tuanya, ya. Di sini kita diajarkan untuk hidup saling mengasihi, ya, mengasihi dan saling menyayangi, menghormati, ya, pada dasarnya, ya. Saya kira pengalaman kita hari ini jangan dilewatkan begitu saja. Justru kita akan semakin bertumbuh di dalam iman, keluarga kita bertumbuh di dalam iman. Nah, saya juga ingin bertanya kepada Romo, ya. Kadang ke dalam pembahasan ini kan kita hanya tujuan akhir saja, ya. Kalau kita sudah tua, tapi kadang kita bagi keluarga muda mungkin, ya, baru anaknya masih kecil, saya yakin itu tidak akan berpikir ke sana dulu. Nanti dulu orang tua dan anak-anak juga belum berpikir. Nah, hal ini kira-kira bagaimana, ya, dalam keluarga Katolik, ya, mulai dipupuk dari masa awal pernikahan itu sampai dia menjadi tua, dan anaknya bagaimana caranya, ya, itu yang mungkin harus kira-kira bagaimana, Pak? Itu yang perlu saya tanyakan, karena perjalanan hidup dalam keluarga itu banyak sekali, ya, problem, ya, problem, ya. Kadang-kadang anaknya tidak menuruti perintah orang tua, kadang-kadang orang tua memaksakan kehendak harus begini. Itu bagaimana? Terima kasih. Langsung saja. Silakan. Pertanyaan cuma satu. Baik, terima kasih Pak John. Ini pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi tadi kan yang kita pelajari, kita renungkan bersama, kan apa ya, idealnya begitu, ya. Idealnya seharusnya yang kita sebagai orang Katolik harus bersikap seperti apa? Seperti yang tadi, dari kitab suci seperti ini, dari ajaran gereja seperti ini, dari pandangan-pandangan para tokoh-tokoh gereja atau praktik kehidupan gereja seperti ini. Memang tapi seringkali juga kita temukan, ya, seperti tadi yang Pak John katakan, ya, bahwa dalam keluarga misalnya orang anak, ya, tidak taat pada orang tua, sebaliknya orang tua memaksakan kehendaknya terhadap anaknya. Saya kira hal yang harus diingat yang pertama adalah, saya kira sejak kecil, ya kan, pendidikan anak itu mendidik anak bagaimana, ya. Sejak kecil, ya, anak-anak memang harus diarahkan. Anak-anak harus diarahkan sejak dia masih kecil, bagaimana dia harus menghargai orang tuanya, bagaimana dia harus menghormati orang yang lebih tua darinya, ya. Maka sebenarnya pendidikan budi pekerti, ya,
masih sangat relevan untuk kita saat ini, ya kan? Karena saat ini kalau kita lihat situasi saat ini, ya, kebanyakan kalau kita lihat agak masih mulai menurun, ya, bagaimana penghormatan terhadap seseorang atau orang yang lebih muda kepada orang-orang yang lebih tua, ya, orang-orang di atas, gitu ya. Maka hal pertama yang harus dilakukan, adalah soal pendidikan anak, lalu pendidikan budi pekerti, ya kan, seperti itu. Lalu yang berikut yang juga harus dilakukan adalah teladan dari orang tua sendiri, ya kan. Kalau misalnya masih ada anak di misalnya hidup bersama anak dan juga orang tuanya, ya kan, ya. Karena tadi seperti tadi dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap ayahnya atau terhadap ibunya, ya, kalau juga dilihat oleh anaknya atau dirasakan dia dialami oleh anak itu, juga akan mempengaruhi ke depannya bagaimana nanti anaknya itu setelah dia menjadi seorang ayah atau seorang ibu, ya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, gitu, ya, seperti itu. Dan yang berikut yang juga saya rasa yang penting adalah bahwa komunikasi, ya toh? Kan seringkali terjadi putus komunikasi. Ya, putus komunikasi antara orang tua. Orang tua dia mau memaksakan kehendaknya, lalu anak juga tidak mau taat terhadap orang tua. Ya, kan hal yang paling bagus adalah soal bagaimana komunikasi, ya, komunikasi dari hati ke hati, ya, komunikasi antara orang tua. Orang tua bisa menjelaskan kepada anaknya mengapa kamu harus melakukan ini, mengapa kamu tidak boleh melakukan ini, kan? Kadang-kadang anak-anak juga kan mereka juga bertanya, kalau mereka tidak paham, tidak mengerti mengapa saya harus melakukan ini, kadang-kadang mereka tidak mau taat, kadang-kadang juga mereka bertanya-tanya, kenapa saya buat ini, gitu. Tapi kalau dengan penjelasan, dengan pendekatan dari hati ke hati, saya kira kondisi seperti ini mungkin bisa diatasi. Begitu jawaban saya. Baik, Om John, Romo, terima kasih. Ini karena waktunya kita jam 12 nanti mau bisa, ya. Oke, ya sebentar. Ini tadi kan kita ngomongnya supaya anak bagaimana para orang tua, ya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, ya. Kan soalnya kadang-kadang juga ada orang tua yang mohon maaf demanding, banyak menuntut. Ya, kau kan anak kau sudah S1, S2, kau tiap bulan kasih ke papa mama, ya, sekian juta, ya, gitu ya. Habis itu orang tua yang apa? Mohon maaf, cerewet, ya. Kemudian banyak ngatur, padahal dia sudah tinggal di rumah anak, ya, banyak ngatur sana sini. Nah, jadi mohon kalau mau punya jangan. Buat kita nih orang tua, saya juga orang tua, ya. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua? Jangan sampai katakan kita orang tua kebanyakan nuntut, padahal kita sendiri harus punya suatu sikap yang bagaimana supaya kita bisa tinggal sama anak, walaupun mungkin juga nanti anak tinggal sama kita atau segala macam. Kadang-kadang kan ada anak yang masih tinggal sama orang tua, kan? Ya, karena mungkin belum mampu punya rumah. Tapi juga ada orang tua yang numpang sama anak karena dia sudah tidak punya kemampuan ekonomi lagi. Bagaimana sikap orang tua supaya orang tua ini bisa harmonis dengan anak. Jadi nasihat Romo buat orang tua, bukan buat anak. Makasih. Wah, ini pertanyaan yang biasa juga. Benar. Kalau tadi kan kita fokus kita, arah kita itu bagaimana seorang anak kepada orang tuanya, ya kan? Ya. Tapi kan pertanyaan tadi bagaimana kita tidak hanya melihat bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya, tetapi juga bagaimana apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya, dewasa, betul. Anaknya dewasa. Baik, yang pertama, memang tadi kita melihat bahwa anak itu dia memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya, untuk melihat, untuk
menghargai orang tuanya, peduli terhadap orang tuanya, memperhatikan kepentingan orang tuanya dari segi ekonomi lah, segi fisik lah, kesehatan dan sebagainya. Tetapi saya juga bisa mengatakan bahwa orang tua juga harus, dalam tanda kutip, harus tahu diri juga begitu ya. Ya kan? Ya, jangan anak saja yang dituntut begini sementara orang tua tidak ya. Yang pertama mungkin yang harus dilakukan itu tadi yang saya katakan, bahwa kita juga sadar ya toh, juga melihat kemampuan dari anak-anak gitu loh. Kalau karena begini, anak-anak itu kan dia tidak hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia harus memperhatikan misalnya keluarganya sendiri, kan? Anak-anaknya, sekolah anak-anaknya dan sebagainya. Jadi ada banyak kebutuhan juga ya. Memang kalau misalnya dia mungkin dari segi ekonomi, kalau misalnya dia memiliki kemampuan kaya raya dan sebagainya, atau kemampuan lah ya, dia bisa ya kan, kenapa tidak ya, dia bisa membiaya orang tuanya ya toh. Tetapi orang tua juga harus paham ya, harus mengerti situasi dan kondisi dari anaknya, karena dia punya keluarga sendiri juga ya, dia harus membiayai anaknya dan sebagainya. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan juga oleh orang tua adalah bahwa dia harus mengerti situasi dari anak-anaknya ya, menyesuaikan diri dari situasi anaknya. Jadi jangan anaknya sudah susah setengah mati untuk urus keluarganya sendiri, dia sendiri orang tua banyak menuntut terhadap anaknya, kan kasihan juga anaknya gitu ya. Maka hal yang perlu juga saya kurang tahu ya, bahwa ketika kita masih sanggup bekerja, menurut saya sih ketika kita masih sanggup bekerja, dari sisi kayaknya kita tidak hanya mengurus kepentingan anak kita, tetapi juga mungkin kita juga harus perlu menabung, kalau seperti sana ya, menabung untuk kepentingan kita di hari tua gitu loh. Karena penting. Iya penting. Karena apa? Kenapa penting? Karena supaya nanti pada saat tua sekurang-kurangnya dari sisi ekonomi ya, kita tidak terlalu membebankan anak gitu ya, ya toh. Tapi kita juga punya jadi tidak terlalu membebankan anak. Caranya yaitu bahwa kita kalau pada saat masih produktif, masih kerja, kita punya kemampuan, misalnya kita bisa mengurus keluarga kita dengan baik, membiayai aspek, masih ada sisa-sisa sedikit, simpanlah untuk masa tua, supaya nanti pada masa tua tidak terlalu menuntut anaknya gitu. Seperti membantu anaknya juga kan? Kalau membantu anak juga. Atau juga supaya jangan masa tua tidak kesepian dan sebagainya. Tabunglah supaya nanti setelah itu bisa jalan-jalan. Nah, itu penting. Iya. Sudah tinggal berdua, masih kuat. Sudah jalanlah, pesir. Seperti itu ya. Iya, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi nanti pada waktu setelah misa, ada Rama Tama. Nah, bisa tanya lagi, silakan. Ya betul ya. Tapi yang pasti saya tidak setuju dengan Romo tadi kita nabung dari sisa, tapi mestinya dari sisihkan. Itu ya. Sisihkan gitu ya, supaya kita punya masa depan bukan dari sisa-sisa hari ini. Begitu ya. Terima kasih. Sudah siap-siap bisa ya. Terima kasih banyak ya. Saya tutup untuk seminarnya ya. Terima kasih banyak Romo. Bapak sekalian, terima kasih banyak semuanya. Kita siap-siap untuk bisa ya. Terima kasih. Oke. Bisa bangun dulu